Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-32. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi. Innallaha kana bikulli syai'in 'alim. Allah SWT mengatakan, dan janganlah kalian berangan-angan atau menginginkan sesuatu yang telah Allah lebihkan kepada sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki, maka bagi mereka bagian atas apa yang sudah mereka usahakan, dan juga bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Dan mintalah kepada Allah SWT karunia-Nya. Sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah SWT melarang kita untuk berangan-angan atau berharap terhadap sesuatu yang telah Allah berikan kepada sebagian kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yaghzur rijalu wa la naghzu wa lana nisful mirath." Fa anzalallahu wa la tatamannaw ma faddala Allahu bi ba'dakum 'ala ba'd. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Ummul Mukminin yaitu Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasul, sungguhnya para laki-laki mereka itu berperang, berjihad di jalan Allah SWT, sedangkan kami para wanita tidak," kata Ummu Salamah. "Dan bagi kami hanya setengah dari pembagian harta warisan, yaitu setengah dari laki-laki." Maka kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini, yaitu menurunkan ayat yang ke-32 dari surah An-Nisa. Dari riwayat ini bisa kita lihat bahwasanya istri Nabi SAW, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummu Salamah, datang kepada Nabi kemudian mengadu kepada Nabi, mengatakan bahwasanya para laki-laki mereka bisa berjihad, mereka bisa berperang di jalan Allah, mereka bisa mendapatkan pahala mati syahid, sedangkan kami wanita tidak. Kemudian juga kami hanya mendapatkan separuh dari bagian laki-laki dalam hal warisan. Ini bagaimana?
Maka Allah SWT menurunkan ayat ini, di mana Allah SWT telah memberikan kelebihan atas sebagian manusia di atas sebagian yang lain. Allah SWT melebihkan laki-laki dibandingkan perempuan, dan nanti akan Allah jelaskan dalam ayat yang ke-34 bagaimana Allah SWT melebihkan laki-laki di atas para wanita. Dalam ayat ini Allah SWT melarang, janganlah Anda berangan-angan, kalau seandainya saya jadi laki-laki saja, saya bisa ikut berperang, ikut berjihad di jalan Allah. Ini takdir Allah SWT. Dan juga jangan berangan-angan bahwasanya ya, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, dan Allah yang lebih tahu. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya ridho terhadap takdir Allah SWT. Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Maka ada amalan-amalan yang khusus hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja. Ada amalan juga yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Maka hal ini sudah menjadi takdir Allah SWT, dan ini keadilan dari Allah SWT. Karena kalau bisa kita bayangkan kalau seandainya perempuan juga ikut berjihad, maka Allah SWT menciptakan laki-laki dengan kekhususannya, dengan kelebihannya. Perempuan juga ada kelebihannya tapi di bidang yang lain. Maka janganlah sebagian Anda, kata Allah SWT, berangan-angan terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada sebagian yang lain. Termasuk dalam hal ini juga Allah SWT misalnya memberikan kepada laki-laki bagian yang banyak dalam hal warisan. Laki-laki mendapatkan 2, laki-laki perempuan mendapatkan 1 bagian. Sebagaimana yang Allah jelaskan, sudah kita jelaskan dalam ayat mawarith atau ayat tentang warisan di awal-awal surah An-Nisa atau ayat yang ke-11. Bahwasanya lidzakari mithlu hadzil unsayin, kata Allah SWT, yaitu laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Itu Allah SWT yang mengatur, karena laki-laki punya tanggung jawab, harus memberikan nafkah dan sebagainya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-34. Termasuk juga dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, hadis ini bahwasanya Nabi SAW melarang la hasada illa fisnatain, kata Nabi, tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal, yaitu rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq fayaqulu rajulun law anna li mithla ma li fulan la amiltu mithla fahuma fil ajri sawa. Nabi SAW tidak boleh hasad iri terhadap saudara kita kecuali dalam 2 hal, yaitu yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kepada dia harta yang banyak, kemudian dia infakkan harta itu di jalan Allah SWT. Kemudian orang lain mengatakan, kalau saya seperti fulan juga punya harta yang banyak, saya pasti juga akan berinfak seperti dia. Ini dibolehkan seorang berangan seperti itu. Yang kedua yaitu seorang yang Allah berikan kepada dia ilmu, kemudian dia beramal siang dan malam dengan ilmunya. Maka seorang mengatakan, kalau saya punya ilmu seperti fulan, saya juga akan beramal dan seterusnya. Ini dibolehkan. Tapi selain itu tidak dibolehkan. Maka ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini, dan Allah SWT yang lebih tahu rahasia-rahasia ya, dari syariat ini. Allah SWT telah menciptakan kita, melebihkan sebagian kita, baik itu dalam hal dunia atau dalam hal akhirat, dalam hal yang sifatnya kauniyah atau syar'iyah. Dalam hal yang berkaitan dengan agama atau syar'i, Allah SWT seperti tadi yang diadukan oleh Ummul Mukminin, ibunda kita, kepada Rasul, yaitu Allah mensyariatkan jihad kepada laki-laki, tidak disyariatkan kepada perempuan. Maka perempuan tidak mendapatkan pahala mati syahid di medan jihad. Tapi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ada bagi perempuan
dianggap berjihad juga di jalan Allah, yaitu melakukan ibadah haji. Ibadah yang sama dengan jihad bagi perempuan itu ibadah haji. Begitu juga dalam hal warisan. Ini aturan syariat. Allah SWT melebihkan sebagian atas sebagian lain. Atau dalam hal dunia atau sifatnya kauni. Dalam hal dunia maksudnya Allah SWT misalnya melebihkan harta seorang, si A lebih kaya daripada si B, atau si A lebih berilmu daripada si B, dan seterusnya. Atau dalam hal penciptaan, dalam hal kauni si fulan lebih gagah daripada yang lainnya, atau si A lebih cantik daripada yang lain, dan seterusnya. Ini semuanya karunia yang Allah berikan. Maka Allah SWT melarang, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kata Allah, lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki mereka mendapat bagian atas apa yang mereka usahakan. Maka kita berusaha, bekerja, beramal di dunia ini, laki-laki kita akan mendapatkan bagian kita. Begitu juga perempuan. Ketika mereka beramal, mereka juga mendapatkan bagian pahala yang tidak akan Allah kurangi pahala itu. Kemudian Allah SWT menyuruh kita untuk was'alullaha min fadli, mintalah keutamaan itu kepada Allah. Kalau kita melihat ada kelebihan saudara kita minta kelebihan kepada Allah. Karena yang memberikan kelebihan itu adalah Allah. Misalnya kita melihat saudara kita kaya, seperti tadi dalam hadis, kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya juga kekayaan seperti dia, kemudian saya juga bisa beramal seperti dia. Kalau kita lihat ada saudara kita yang dia berilmu, maka kita minta kepada Allah, ya Allah tambahkan bagi saya ilmu seperti si fulan, sehingga saya juga bisa beramal seperti dia. Ini yang dianjurkan. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengatakan, innallaha kana bikulli syai'in alima. Bahwasanya Allah SWT Alim, ini salah satu nama Allah SWT. Itu Allah SWT mempunyai nama Alim, yaitu Maha berilmu. Allah SWT berilmu, mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang luput bagi Allah SWT. Allah SWT melebihkan si A dari B karena ada di situ ilmu Allah. Ada hikmah di balik itu yang kita tidak mengetahuinya. Maka tidak boleh kita berharap seperti itu atau kita iri terhadapnya dan seterusnya. Ini dilarang. Tapi kalau kita ingin juga minta sama Allah, minta sama Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-33, Allah SWT mengatakan, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan setiap suatu yang telah kami jadikan bagi mereka mawali, ya, mawali nanti diartikan oleh Abdullah bin Abbas yaitu warathah. Itu setiap seorang telah kami jadikan bagi mereka ahli waris dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua ataupun karib kerabat. Dan adapun orang-orang yang mereka dulu Anda sudah memberikan, sudah berakad dengan mereka atau berjanji dengan kepada mereka untuk memberikan suatu pertolongan, maka berikan kepada mereka bagian mereka. Sungguhnya Allah SWT menyaksikan segala sesuatu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah mengatakan walikullin ja'alna mawali. Dan setiap segala sesuatu telah kami jadikan bagi mereka mawali, yaitu warathah. Kata Abdullah bin Abbas artinya warathah. Dalam riwayat lain disebutkan asabah. Yang warathah artinya ahli waris. Setiap kita kalau seorang meninggal maka ada ahli warisnya atau asabah, termasuk juga ahli waris dari kerabat laki-laki, ya, dari kerabat mayit dari laki-laki. Ayat ini yang disebutkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya dahulu orang-orang muhajirin ketika mereka datang ke Madinah, itu Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui, orang-orang muhajirin ketika berhijrah ke Madinah
itu mereka tidak membawa apa-apa kecuali apa yang bisa dibawa. Ya, yang dibawa pakaian, uang secukupnya yang bisa dibawa dengan kendaraan unta atau kuda ketika itu, atau sebagiannya berjalan kaki. Tidak mungkin mereka membawa rumahnya, kebunnya, dan tidak mungkin juga dijual. Maka kebun mereka diambil, dirampas orang kafir Quraisy. Rumah mereka juga begitu. Mereka hijrah, mungkin tadinya di Mekah kaya, punya rumah, punya kebun, tapi ketika tiba di Madinah nggak ada yang bisa dibawa kecuali apa yang bisa dibawa oleh kendaraan ketika itu. Maka di antara hikmahnya Nabi SAW melakukan suatu hal yang dicatat dalam sejarah, yaitu apa? Mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Maka Nabi SAW mempersaudarakan misalnya salah seorang sahabat muhajirin dengan sahabat ansor. Maka ketika mereka saling bersahabat, kemudian mereka mengikat janji. Ya, sebagian para sahabat ketika itu, karena mereka saking dekatnya, bahkan sebagian mereka menganggap bahwasanya saudaranya muhajirin datang lebih daripada saudara kandung, dan bahkan sebagian mereka lebih mendahulukan saudaranya muhajirin daripada dirinya sendiri. Begitu persahabatan muhajirin dan ansor, sehingga mereka berjanji, bersepakat untuk saling bantu-membantu. Bahkan sampai mereka, sebagian mereka, para sahabat ansor itu menjanjikan, kalau saya meninggal, Anda berhak menjadi ahli waris. Maka ini yang salah satu yang mereka, yaitu para sahabat, lakukan ketika itu. Maka Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini, yaitu setiap segala seorang itu sudah kami jadikan bagi mereka apa yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, ada ahli warisnya dari karib kerabat. Sebenarnya yang Allah jelaskan dalam ayat 11, 12 dan 13 dari surah An-Nisa yang berkaitan dengan ayatul mawarith, ayat tentang warisan. Maka ketika sahabat Ansor ini mereka sudah bersepakat, sudah saling berjanji dan sebagainya, maka Allah SWT menurunkan syariatnya, yaitu membantalkan perjanjian itu. Artinya bahwasanya seorang bagaimanapun dekatnya dengan orang lain, dia tidak bisa mewarisi, karena warisan ada aturannya dalam Islam. Termasuk di sini adalah anak angkat. Ada sebagian juga yang mengangkat anak, yang si fulan jadi anak angkat saya. Maka anak angkat tetap bisa diberikan kebaikan, diberikan harta, diberikan kepada dia wasiat mungkin. Tapi kalau warisan tidak. Warisan itu yang mengikatnya adalah, sebab seorang mendapatkan warisan adalah karena hubungan darah, nasab, atau pernikahan, atau wala, atau perbudakan. Ini 3 sebab yang sudah kita jelaskan ketika menjelaskan tentang ayat mirath atau ayat waris. Maka ini ayat ini yang membatalkan apa yang terjadi ketika itu, yaitu di permulaan Islam, yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah bersama muhajirin ke Madinah. Maka ketika itu mereka saling berjanji untuk karena saking dekatnya, saking akrabnya dengan saudaranya dari muhajirin, maka mereka sampai memberikan sebagian harta dan sebagainya, dan sampai berjanji untuk menjadi ahli waris. Maka ini dibatalkan oleh Allah SWT. Maka ayat ini, kata para ulama, jumhur para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini mansukh. Ayat ini yaitu yang berkaitan dengan seorang yang dia sudah berjanji kepada temannya untuk menjadi ahli waris, maka itu dihapus dengan turunnya ayat Al-Miras, yaitu ayat tentang warisan yang menjelaskan bagaimana sebab seorang mendapatkan warisan. Maka ayat ini yang menjelaskan bahwasanya setiap seorang sudah diberikan oleh Allah SWT siapa yang mewarisinya dari keluarganya, baik itu bapak ibunya, karib kerabatnya. Maka itulah yang mewarisi. Kemudian kata Allah SWT, walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Adapun orang-orang yang Anda sudah pernah berjanji kepadanya,
untuk memberikan bagian dari harta Anda, maka berikan itu. Itu ketika masih hidup, itu diberikan. Ya, itu diboleh ya, diberikan ketika seorang melakukannya ya ketika hidup. Maka seorang yang dia berwasiat misalnya, maka itu dibolehkan ya, wasiat baik itu kepada anak angkat dan sebagainya. Tapi untuk warisan sendiri itu tidak dibolehkan, karena warisan ada yang sudah diatur oleh Allah SWT siapa yang bisa mewarisi seorang. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, alhiqu al-fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar, kata Nabi SAW, berikan harta warisan itu kepada ashabul furud, yaitu orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah SWT bagiannya. Si fulan dapat setengah, si fulan dapat sepertiga, seperempat, seperenam, seperlapan dan seterusnya, 2/3. Maka yang tersisa maka berikan kepada asobah, yaitu ahli waris, kerabat laki-laki yang meninggal atau mayat yang meninggal itu yang dari laki-laki. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, adapun orang-orang yang sudah dijanjikan ketika masih hidup maka boleh diberikan. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sungguhnya Allah SWT syahid, artinya menyaksikan segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah SWT. Ayat sebelumnya Allah katakan innallaha ala kulli syai'in atau bi kulli syai'in alima. Ya, bahwasanya Allah SWT atas segala sesuatu mengetahui, berilmu. Allah SWT memiliki ilmu dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Kemudian dalam ayat ini, ayat 33, Allah katakan bahwasanya Allah SWT menyaksikan segala sesuatu, tidak ada yang luput dari ilmu Allah ataupun pandangan Allah SWT. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia beramal, ya, mengerjakan perintah Allah SWT, maka Allah SWT melihat. Ketika kita beramal, ketika kita melakukan apapun kegiatan kita di dunia ini, maka Allah SWT alim. Allah mengetahui. Walaupun mungkin saudara kita tidak mengetahui, ada teman kita tidak mengetahui, tetangga kita tidak mengetahui, tapi Allah SWT mengetahui. Dan juga Allah SWT syahid. Mungkin kita melakukan sesuatu yang orang tidak lihat, tapi Allah SWT melihatnya. Mungkin teman kita tidak lihat, saudara kita tidak lihat, tetangga kita mungkin tidak lihat, tapi ketahuilah bahwasanya Allah SWT melihat. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa Allah SWT melihat ya, apa yang kita kerjakan. Begitu juga Allah SWT menyaksikan apa yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, maka dalam dua ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita tadi di ayat yang ke-32 bahwasanya kita dilarang untuk berharap sesuatu yang Allah sudah takdirkan, Allah sudah berikan karunia-Nya kepada sebagian kita, baik dalam urusan dunia atau urusan agama, urusan dunia atau urusan akhirat. Maka laki-laki sudah diberikan oleh Allah SWT tugasnya, sudah diberikan oleh Allah SWT kewajibannya. Begitu juga perempuan, ada tugasnya, ada kewajibannya. Ada ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada laki-laki, ada yang kepada perempuan, ada yang kepada kedua-duanya. Ini karunia Allah SWT. Ini adalah karunia dari Allah SWT yang semuanya adalah takdir dari Allah SWT. Kemudian juga kalau kita ingin sesuatu, ketika kita melihat saudara kita dilebihkan oleh Allah SWT, maka minta kepada Allah kelebihan, minta kepada Allah karunia. Kita tidak minta, tidak iri kepada orang, ya, tapi kita justru minta kepada Allah. Apalagi ya, penyakit iri ini sangat berbahaya. Ada orang yang sampai dia tidak senang melihat orang senang, atau bahkan ada yang ingin
nikmat orang itu berpindah kepada dia, maka ini tidak dibolehkan. Tapi dalam dua hal tadi disebutkan oleh Nabi SAW itu dibolehkan, yaitu seorang yang dia melihat saudaranya punya banyak harta, kemudian dia berkata, kalau saya seperti fulan juga saya akan berinfak dan seterusnya. Kalau saya punya ilmu seperti fulan, maka juga saya akan beramal seperti dia dan seterusnya. Maka kita minta kepada Allah, siapa yang memberikan kepada seorang harta, siapa yang memberikan kepada seorang ilmu atau kelebihan? Allah SWT. Maka minta kepada Allah, Zat yang maha kaya, yang di tangan Allah SWT segala sesuatu. Dan kalau Allah SWT memberi, tidak ada satupun yang bisa melarangnya atau menahannya. Maka minta kepada Allah. Dan ingat, Allah SWT maha mengetahui. Kemudian juga ayat 33 tadi, Allah SWT sebutkan bahwasanya untuk harta, yaitu Allah SWT sudah bagi sesuai dengan ayat mawarith, yaitu sudah ada bagian-bagiannya, sudah ada ahli waris. Ketika seorang meninggal, maka ada ahli warisnya. Ada yang berhak mendapatkan setengah, ada yang dapat sepertiga, ada yang seperempat, dan seperenam, dan seterusnya. Ini Allah SWT sudah bagi. Maka pembagian harta warisan sesuai dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah SWT, dan itu semua ada hikmahnya. Termasuk tadi laki-laki mendapatkan 2 kali perempuan, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar yang tidak dipikulkan kepada perempuan. Maka ini mesti dipahami dengan baik. Tidaklah seorang mengatakan, apalagi di zaman kita sekarang, yaitu zaman yang mengatakan emansipasi wanita, yaitu persamaan derajat dan sebagainya, harus sama. Ini melanggar syariat justru. Jadi adil itu bukan mestinya sama, tapi sesuai dengan tanggung jawabnya. Laki-laki tanggung jawabnya besar, maka Allah SWT berikan warisan yang lebih banyak. Perempuan tidak seperti itu, dan seterusnya. Maka ayat ini juga kita bisa ambil faedah bahwasanya orang yang mendapat warisan itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Adapun orang-orang yang mereka dulunya berbuat baik kepada temannya, boleh, tidak dilarang. Seorang mempunyai teman yang baik, teman akrab misalnya, kemudian dia berbuat baik kepadanya selama hidupnya, maka itu dibolehkan. Tapi tentunya tidak dalam hal melanggar syariat. Artinya seorang walaupun sedekat apapun dia dengan temannya, mungkin lebih dekat kadang daripada saudaranya sendiri yang kandung, tapi dalam hal warisan tidak bisa teman itu mewarisi. Walaupun temannya itu yang paling banyak membantu, saudaranya sendiri jauh yang enggak membantu, tapi Allah SWT mempunyai hikmah yang lain. Maka yang bisa mewarisi hanya orang yang sudah punya hubungan kerabat, hubungan nasab, hubungan nikah, pernikahan. Adapun teman atau anak angkat dan sebagainya, ini tidak. Dan ini juga menunjukkan kepada kita betapa para sahabat dulu Rasulullah SAW bagaimana mempersatukan mereka, yang muhajirin dan ansor, yang mereka sebelumnya tidak pernah kenal. Jarak antara Makkah Madinah 500 kilo lebih kurang. Tidak pernah kenal sama sekali. Tidak seperti sekarang yang dengan walaupun jauh, tapi kita bisa saling kenal dengan lewat HP dan sebagainya, media, medsos yang sangat hebat di zaman sekarang. Di zaman dahulu tidak. Tapi ketika dipertemukan oleh Allah SWT lewat Rasulullah SAW, maka mereka menjadi orang yang saling mencintai sama mereka sampai mereka mewasiatkan untuk mewarisi hartanya. Tapi tentunya ini tidak diperkenankan oleh Allah SWT, maka tetap syariat tetap berlaku. Maka dalam hal ini bagaimanapun kita dalam kita berbuat, hendaknya kita tidak melanggar syariat. Syariat Allah SWT tentunya lebih diutamakan daripada yang lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pembahasan kita pada malam hari ini dari pembahasan surah An-Nisa ayat yang ke-32 dan 33, dan insyaallah nanti akan kita jelaskan ayat yang ke-34 yang di sini Allah SWT akan lebih gamblang menyebutkan tentang keutamaan laki-laki. Tadi disebutkan laki-laki itu mempunyai kelebihan
dari perempuan. Maka dalam surah An-Nisa ayat yang 34 nanti Allah SWT akan menyebutkan bagaimana keutamaan laki-laki terhadap perempuan, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut ya, termasuk yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dan sebagainya. Ini Allah sebutkan dalam ayat yang cukup panjang ya, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34 ya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah nanti akan kita bahas ya pada pertemuan yang akan datang. Dan kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.